Halo warga seluruh Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten. Bersama saya Mildaniati selengkapnya dalam Banten Sepekan. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar lantik 478 pejabat pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengukuhkan dan melantik 478 pejabat pada organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten. Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten pada Selasa 2 Mei 2023. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Al-Mukhtabar mengatakan, pelantikan ini adalah kebutuhan organisasi karena ada sejumlah jabatan yang kosong dan perlu diisi. Dalam pelantikan ini, pemerintah Provinsi Banten sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menempatkan pegawai sesuai dengan profesionalisme mereka. Al-Mukhtabar menegaskan, tidak ada permainan uang dalam pelantikan ini. Dikatakan Al-Mukhtabar, pelantikan ini adalah semata-mata melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Adapun jabatan yang dikukuhkan dan dilantik terdiri dari 215 jabatan administrator dan 263 jabatan pengawas. Secara jenis pengangkatan, terdapat 230 jabatan yang dikukuhkan pada jabatan sebelumnya dan 248 jabatan lainnya merupakan hasil perpindahan atau mutasi jabatan dari lintas struktural maupun lintas dari jabatan fungsional serta promosi jabatan. Pemerintah Provinsi Banten fasilitasi warga Banten yang dievakuasi dari Sudan sampai ke rumah. Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi kepulangan warga Banten yang telah dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari Sudan akibat konflik bersenjata di negara tersebut. Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi kepulangan warga Banten, bahkan sampai ke kediaman masing-masing. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, pemerintah Provinsi Banten langsung menjemput warga Banten yang dievakuasi dari Sudan tersebut ke asrama haji, karena Kementerian Luar Negeri menetapkannya sebagai lokasi penjemputan. Al-Mukhtabar mengatakan, pihaknya juga akan melakukan asesmen terlebih dahulu guna memberikan dukungan atas hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Al-Mukhtabar juga mengatakan, fasilitasi yang dilakukan Pemprov Banten ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk membantu masyarakat. Al-Mukhtabar mengungkapkan, saat ini Pemprov Banten masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kepulangan warga Banten lain dari Sudan yang dievakuasi pada kloter selanjutnya. Otonomi daerah dekatkan pelayanan kepada masyarakat. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, otonomi daerah adalah upaya yang diberikan pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah diberikan dalam bingkai NKRI yang intinya adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat yang bertujuan mendekatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023 dan Hari Otonomi Daerah ke-17 di lapangan upacara Setda Provinsi Banten pada Selasa 2 Mei 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar, pada dasarnya pemerintah memiliki tugas yang mendasar, yakni mengatur dan melayani. Otonomi daerah adalah akses yang diberikan pemerintah pusat untuk membangun struktur dari jenjang-jenjang pemerintahan, dan daerah sebagai amanat peraturan perundang-undangan menjadi daerah yang harus mandiri. Al-Mukhtabar menuturkan, untuk mengukur kemandirian tersebut diantaranya berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah. Untuk Provinsi Banten saat ini fiskal daerah dalam keadaan yang cukup baik. Dan dari sisi pendapatan asli daerah, Pemprov Banten juga dalam kondisi baik. Pemerintah Provinsi Banten gelar Festival Dalang Anak tahun 2023. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bekerja sama dengan Paguyuban Pasundan Banten dan Persatuan Pedalangan Indonesia menggelar Festival Dalang Anak tingkat Provinsi Banten tahun 2023. Acara ini bertujuan membina dan mengembangkan generasi penerus pedalangan sejak dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani berharap
Festival Dalang Anak dapat menjadi salah satu upaya dalam melestarikan dan mengembangkan pedalangan di Provinsi Banten. Dia juga berharap dunia pedalangan bukan hanya dikuasai para orang tua, melainkan juga anak-anak. Tabrani mengungkapkan, anak yang menjadi juara dalam Festival Dalang Anak 2023 ini akan menjadi perwakilan Provinsi Banten untuk mengikuti Festival Dalang Anak tingkat nasional. Selain Festival Dalang Anak, acara juga diisi dengan workshop teknik bermain wayang golek serta menyusun cerita untuk keperluan festival yang langsung diberikan oleh dalang dari Jawa Barat. 24 tahun Kota Cilegon, PJ Gubernur Banten Al Muktabar ajak tingkatkan kinerja pembangunan. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan kekompakan dan gotong royong menjadi kata kunci dalam meningkatkan pembangunan, termasuk dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Al Muktabar usai menghadiri rapat paripurna istimewa memperingati hari jadi ke-24 Kota Cilegon tahun 2023 di Gedung DPRD Kota Cilegon Kamis 27 April 2023. Al Muktabar mengatakan dia mengapresiasi beberapa capaian yang menjadi prestasi kinerja pemerintah Kota Cilegon. Meski demikian, Al Muktabar berharap dengan capaian yang telah diraih tersebut dapat dijadikan sebagai pendorong untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Cilegon dan Provinsi Banten. Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar juga mengungkapkan beberapa pesan kepada seluruh stakeholder terkait hal-hal yang diamanatkan oleh pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di daerah maupun nasional. Dia berharap Kota Cilegon sebagai satu di antara 8 kabupaten kota di Provinsi Banten dapat mengisi pembangunan secara berjenjang, sehingga dapat mewujudkan Cilegon maju, Banten maju, dan Indonesia maju. April 2023, inflasi di Provinsi Banten terkendali di angka 3,77%. Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan inflasi year on year pada April 2023 Provinsi Banten berada pada 3,77% atau di bawah angka inflasi nasional yang mencapai 4,33%. Hal ini dicapai karena pasokan dan jalur distribusi barang pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 di Provinsi Banten lancar. Hal itu diungkapkan Al Muktabar usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten pada Rabu 3 Mei 2023. Dikatakan Al Muktabar, inflasi pada April 2023 itu juga memperlihatkan keadaan ekonomi makro pada saat bulan Ramadan dan untuk inflasi month to month, Provinsi Banten pada April 2023 berada di 0,58%. Al Muktabar mengatakan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten, pihaknya menggunakan metode bottom up dan top down yang saling menguatkan yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota serta stakeholder lain. Pencapaian yang didapatkan ini menurutnya adalah hasil dari kerja bersama. Pemerintah Provinsi Banten sukses gelar Seba Baduy tahun 2023. Pemerintah Provinsi Banten sukses menggelar rangkaian acara Seba Baduy tahun 2023. Seba Baduy 2023 yang diikuti oleh 1.224 warga Baduy dalam dan Baduy luar ini berjalan dengan lancar dan khidmat. Seba Baduy adalah tradisi yang dijalani masyarakat adat Kanekes yang biasa dikenal sebagai masyarakat adat Baduy yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Setiap tahun setelah masa Kawalu yang berlangsung selama 3 bulan, masyarakat adat Baduy akan turun gunung menemui para kepala daerah di Banten. Beberapa kepala daerah yang ditemui itu adalah Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Bupati Serang, dan Gubernur Banten. Para kepala daerah yang ditemui disebut dengan Bapak Gede atau Ibu Gede oleh masyarakat adat Baduy. Seba Baduy diikuti oleh masyarakat adat Kanekes dari Baduy Dalam dan Baduy Luar. Masyarakat Baduy Dalam yang masih setia dengan tradisi dan tidak memanfaatkan peralatan modern, hanya berjalan kaki tanpa alas kaki menempuh jarak puluhan kilometer ketika melaksanakan ritual Seba ini. Sementara masyarakat Baduy Luar yang sudah akrab dengan peralatan modern biasa menggunakan kendaraan umum untuk menempuh jarak puluhan kilometer. Berangkat dari Lebak pada Sabtu pagi, ketika siang hari masyarakat Baduy sampai di alun-alun Kota Serang. Ketika memasuki gerbang negara yang saat ini dijadikan sebagai rumah dinas PJ Gubernur Banten, mereka disambut sukacita oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar beserta Forkopimda Banten. Tampak hadir pula sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Malam hari ketika prosesi inti Seba digelar, masyarakat adat Baduy menyampaikan pesan lisan yang dikenal dengan Nurwa Seba kepada PJ Gubernur Banten selaku Bapak Gede. Pesan-pesan itu diwakili oleh tetua adat yaitu Jaro Tanggungan 12 Saidi Putra.
Ada juga pesan yang disampaikan oleh Jaro Pamarentah, yaitu Jaro Saija selaku perwakilan masyarakat adat Baduy yang berkomunikasi dengan masyarakat di luar Baduy agar ritual seba tetap dilestarikan. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar selaku Bapak Gede menyampaikan terima kasih atas pengakuan dan jalinan silaturahmi yang terus terjaga antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah Provinsi Banten. Dia berharap hubungan baik ini akan tetap terjaga. Al-Muktabar juga berdoa agar warga Kanekes hidup sejahtera, makmur, gemah ripah, lo jinawi. Nah, warga sedulur Banten, demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk warga sedulur Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Saya Mildaniati, sampai jumpa.